Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada hari ini saya Ahmad Zainul Abidin akan sedikit memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia, khususnya kalangan mahasiswa. Hari ini saya akan bawakan kemudian bagaimana sih kemudian Islam memandang hoax, atau kemudian bagaimana hoax dalam pandang Islam. Nah, sebagaimana kita tahu di era globalisasi saat ini yang kita kenal sebagai revolusi industri 4.0, itu kemajuan begitu sangat pesat, terutama dalam bidang informasi komunikasi. Nah, kemajuan yang begitu pesat ini berdampak kepada kebebasan dalam menggunakan media sosial. Kebebasan dalam menggunakan media sosial ini bisa menjadi media untuk mengumbar fitnah atau aib individu ataupun kelompok, serta menjadi media untuk menyebarkan hoax atau yang biasa kita sebut atau berita kebohongan. Nah, penyebaran berita hoax ini sangat mudah terjadi dan menjadi konsumsi publik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan yang masyarakatnya tingkat atau kemampuan literasinya begitu sangat rendah. Nah, untuk menghadapi ini, masalah tersebut penting bagi kemudian kita sebagai masyarakat untuk mengenal daripada syariat Islam, kemudian serta menjalankan dalam kehidupan dunia modern ini. Nah, dalam Islam sendiri telah diajarkan kemudian bagaimana kemudian menerima dan menyebarkan suatu berita. Dalam hadis Rasulullah juga kemudian pernah ditegaskan mengenai bahaya daripada hoax itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, mengenai apa itu hoax, kita sedikit mengurai mengenai hoax ini. Nah, hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu atau bohong untuk menipu atau mempengaruhi orang-orang yang membaca atau mendengar suatu berita untuk kemudian dipercayainya. Nah, padahal sumber berita kemudian disampaikan adalah palsu, tidak berdasarkan sama sekali. Nah, hoax ini dalam ajaran Islam berakar pada peristiwa yang pernah kemudian terjadi dalam periode klasik. Nah, yang menimpa pada sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama pada istri beliau. Nah, istri Rasulullah SAW, pelakunya sendiri diancam siksa yang sangat pedih, dan di akhirat peristiwa ini dikenal dengan hadis Al-If. Nah, bagaimana kemudian Islam sendiri atau dalam Al-Quran kemudian menanggapi daripada berita hoax ini itu sendiri? Kita sedikit mengurai daripada Islam sendiri. Kita sudah kemudian diperingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah yang teliti agar kamu kemudian tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan dan menyebarkan, dan kamu menyesal dari perbuatannya. Nah, ayat Al-Quran ini kemudian telah menegaskan kepada kita bahwasanya ketika kemudian ada berita kemudian yang kita melihat dari media sosial, baik itu berupa WhatsApp, Facebook, YouTube, kita kemudian harus teliti terlebih dahulu bagaimana sih kemudian kredibilitas atau keakuratan sebuah berita yang kemudian kita telah baca. Nah, bagaimana kemudian untuk lebih mudahnya, bagaimana sih kemudian agar berita yang kemudian terima ini kemudian tidak sebuah hoax? Ada kemudian beberapa tips yang kemudian saya akan bagikan di sini kepada sahabat-sahabat sekalian, agar kemudian sahabat-sahabat sekalian menjadi paham bagaimana kemudian menghindari daripada penyebaran hoax tersebut. Dan saran saya, sebelum melakukan penyebaran suatu berita harus kemudian saring sebelum sharing. Oke, sahabat-sahabat sekalian, nah ini kemudian tipsnya. Kemudian sahabat-sahabat harus lakukan sebelum ketika mendapatkan suatu berita, baik melalui media sosial seperti Facebook atau WhatsApp yang seringkali kita menggunakan ya sehari-hari ya. Pertama, kita harus lebih memeriksa situs atau kualitas artikel tersebut. Nah, cara ini kemudian agak lebih efektif. Kemudian bagaimana sih kemudian melihat ketika kemudian sahabat-sahabat melihat artikel yang kemudian menggunakan situs yang ketikannya atau beracak-acakan dengan domain ID belakangnya, namun kemudian di depannya menggunakan kata-kata beracak-acakan, maka bisa dipastikan berita itu adalah sebuah hoax. Nah, ketika kemudian berita itu
sahabat-sahabat sekalian bisa melihat ketika berita itu domainnya .go.id, berarti itu dari kalangan pemerintah, situs resmi pemerintah. Nah, contohnya Kementerian Kemendikbud.go.id. Nah, kemudian ketika di kampus itu ada namanya domainnya itu ac.id. Contoh IAIN Kendari.ac.id itu untuk kampus. Nah, untuk perusahaan sendiri biasanya mereka menggunakan w atau www tokopedia.com. Nah, itu untuk situs atau domain untuk perusahaan. Nah, itu mungkin sedikit tips ya untuk yang artikel, untuk melihat kualitas artikel. Nah, bagaimana sih kemudian ketika hoax ini kan bukan hanya pemberitaan dalam bentuk pemberitaan kan, ada juga yang dalam bentuk image atau dalam bentuk video. Nah, kemudian bagaimana sih untuk gambar ini, karena kita tahu sekarang teknologi begitu memudahkan untuk kemudian orang memanipulasi menggunakan beragam aplikasi yang kemudian telah disediakan oleh para penyedia aplikasi. Contohnya mungkin yang banyak aplikasi yang kemudian memberikan aplikasi yang bisa manipulasi. Contohnya salah satu Photoshop ini salah satu aplikasi yang memang banyak digunakan untuk kemudian trik manipulasi, tapi bukan untuk memanipulasi hoax atau memberikan berita hoax, tapi membuat manipulasi gambar. Nah, bagaimana sih kemudian caranya kemudian agar kemudian kita tidak terhindar daripada manipulasi gambar ini? Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian bisa kemudian menggunakan Google Image. Nah, salah satu Google Image ini, salah satu keunggulannya ketika sahabat-sahabat sekalian telah membuka atau searching dan kemudian atau mendapatkan berita, contohnya berita kecelakaan atau berita-berita tawuran atau berita-berita yang naik isu SARA. Nah, ini kemudian sahabat-sahabat bisa menggunakan Google Image. Terkadang kita melihat Google masyarakat ketika ada terjadi konflik itu mereka membuat framing, ada kemudian sekelompok orang yang kemudian membuat framing dan memanfaatkan situs-situs sebutan. Sahabat-sahabat sekalian bisa menggunakan Google Image ini. Bagaimana kemudian ketika sahabat-sahabat kemudian memasukkan Google Image ini, maka kemudian Google akan kemudian mengklarifikasi atau kemudian mengeneralisir bagaimana kemudian apakah kemudian gambar ini benar atau tidak. Nah, itu kedua tips tersebut yang kemudian saya bisa bagikan. Nah, kenapa kemudian pentingnya adanya edukasi terhadap hoax ini? Sebagaimana kita masyarakat itu penting untuk kemudian menjadi salah satu edukator terhadap dunia yang begitu perubahannya begitu pesat. Nah, mungkin itulah beberapa tips atau pandangan Islam terhadap mengenai hoax. Seperti beberapa tips tadi saya sudah sedikit membagikan. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma